Kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu sudah mulai masuk di bab yang berjudul kinematika gerak lurus. Nah, sebelum kita masuk ke subbab-subbab berikutnya di bab kinematika gerak lurus, yuk kita berkenalan dulu dengan apa itu gerak. Nah, kira-kira apa sih ya itu gerak? Yuk simak. Nah, apa gerak? Kita tulis dulu ya, gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Nah, jadi gerak di dalam fisika itu merupakan perubahan posisi benda secara kontinu. Nah, jadi gerak di dalam fisika itu adalah perubahan posisi benda secara kontinu. Nah, jadi apa yang membuat benda itu dikatakan bergerak? Nah, jadi benda itu dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi benda itu dianggap bergerak, ya. Jadi kalau benda, jadi benda itu dikatakan bergerak. Nah, benda dikatakan bergerak jika, ini yang harus diingat ya, jika posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, ini dia yang harus kita ingat. Jadi, benda itu dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, jadi maksudnya itu seperti apa misalnya? Jadi, misal ada seseorang ya, ada misalnya seseorang di dalam sebuah kereta api misalnya. Nah, misalnya nih ya, ini kereta api. Oke. Nah, misalkan nih ada orang di dalam kereta api. Nah, terus di sini misalnya stasiun. Nah, ini stasiun. Nah, jadi misalkan titik acuannya itu adalah stasiun. Nah, jadi misalnya ini kita anggap sebagai suatu titik acuan. Nah, oke. Kalau misalkan acuannya adalah stasiun dan Tommy yang berada di dalam kereta ini bergerak dari, misalkan ini suatu titik A terus ke titik B. Nah, kalau misalkan titik acuannya adalah stasiun, terus kemudian Tommy di dalam kereta bergerak dari titik A ke titik B, maka Tommy dikatakan bergerak karena perubahan posisinya itu berubah terhadap satu titik acuan. Jadi dari A ke stasiun, dan sekarang Tommy di dalam kereta menjadi B ke stasiun. Artinya posisi dia itu berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, kalau misalkan titik acuannya adalah kereta misalnya. Misalkan titik acuannya ini adalah kereta. Oke, dijadikan sebagai suatu titik acuan. Apakah Tommy itu dikatakan bergerak? Apakah seseorang yang bernama Tommy ini dikatakan bergerak? Tentu tidak, karena titik acuannya adalah kereta dan dia tetap berada di kereta. Jadi
Tommy dikatakan diam terhadap kereta. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan ada yang sedikit bingung. Nah, jadi kita ulang dulu pelan-pelan. Oke, jadi gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi benda secara kontinu. Nah, benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap suatu titik acuan. Contohnya ini. Ada seseorang bernama Tommy dalam kereta. Dia bergerak dari A ke B. Oke, ini titik B-nya. Nah, sekarang misalkan titik acuannya itu adalah stasiun. Nah, jadi Tommy terhadap stasiun ini selama pergerakan ini dari A ke B, maka dia dikatakan bergerak karena posisinya berubah dari A ke B dan titik acuannya adalah stasiun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Tommy-nya dalam kereta dan titik acuannya adalah kereta, apakah Tommy dikatakan bergerak? Tentu tidak, karena titik acuannya adalah kereta. Dia dianggap diam di dalam ilmu fisika. Nah, contohnya aja nih sehari-hari, contoh sehari-hari. Ketika kita misalnya naik mobil, nah, ketika misalnya kita naik mobil, terus kita lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Nah, kita lihat pohon itu menjauh kan? Nah, kita dikatakan bergerak. Kenapa? Karena posisi kita terhadap pohon itu berubah. Nah, kita menjadikan pohon itu sebagai suatu titik acuan. Maka, kita dikatakan bergerak di dalam ilmu fisika. Nah, seperti itu. Nah, dan adapun di dalam fisika, ilmu yang mempelajari tentang gerak itu disebut dengan mekanika. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gerak, itu disebut mekanika. Nah, jadi mekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Nah, kemudian dalam mempelajari gerak benda ada bagian dari mekanika. Ada dua bagian dari mekanika. Yang pertama itu ada kinematika. Nah, kinematika itu seperti apa? Nah, kinematika itu adalah ilmu mempelajari gerak benda tanpa memperhitungkan penyebabnya. Jadi kalau kinematika ini dia itu mempelajari gerak benda tapi tanpa memperhitungkan penyebabnya. Maksud penyebabnya itu di sini seperti apa? Misal gaya. Jadi misalkan kita tuh melihat suatu balok yang bergerak di atas sebuah meja, ya, dia misalnya berpindah dari titik A ke titik B, dia misalnya berpindah dari titik A ke titik B. Nah, selama pergerakan dia dari titik A ke titik B, kita itu tidak menghitung penyebab geraknya. Yang kita hitung hanyalah jarak perpindahan ataupun waktu. Nah, kita tidak menghitung penyebabnya berupa gaya. Nah, berbeda dengan yang dinamika. Nah, di dinamika ini kita itu mempelajari gerak benda, tapi kita itu memperhitungkan penyebabnya. Nah, tapi untuk bab kali ini kita itu akan membahas kinematika. Jadi, bab tentang penyebab gerak benda berupa gaya itu kita akan bahas di bab berikutnya. Nah, penyebabnya itu apa? Nah, apa penyebab suatu gerak? Penyebabnya itu adalah gaya atau simbolnya itu adalah F. Nah, jadi misalkan ada sebuah balok nih bergerak dari titik A ke titik B. Nah, selama pergerakannya itu kita juga memperhitungkan gaya yang diberikan kepada balok tersebut. Tapi nanti ini akan kita bahas
Di bab berikutnya yang kita bahas sekarang adalah ini, kinematika. Nah, yang ini itu nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Nah, dan di dalam kinematika ini kira-kira kita tuh akan belajar apa aja? Nah, dalam kinematika ini kita itu nanti akan belajar tentang perpindahan. Oke. Kemudian kita akan belajar namanya kecepatan, dan juga kita akan belajar yang namanya percepatan. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, kita review sedikit aja. Kita review. Jadi gerak, kinematika terus. Jadi gerak perubahan posisi benda secara kontinu. Oke? Dan gerak itu dalam fisika benda itu dikatakan bergerak kalau posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, simpelnya begini, kita lihat aja perubahan posisi kita sehari-hari ketika kita bergerak dalam kehidupan kita sehari-hari, terhadap pohon misalnya, terhadap rumah yang kita lewati, rumah-rumah orang, terhadap warung-warung yang kita lewati. Kan semakin lama pohon itu semakin menjauh kan. Rumah-rumah orang tersebut juga semakin lama semakin menjauh. Warung-warung, mall, orang-orang yang berjalan di tengah jalan. Kita membuat objek-objek tersebut tadi menjadi titik acuan kita. Maka kita dalam fisika dikatakan bergerak. Nah, kita menetapkan dulu satu titik acuannya apa? Entah itu pohon, rumah orang, jalan tol, warung, mall, orang-orang yang berjalan di trotoar. Kita lihat perubahan posisi kita terhadap mereka berubah. Maka dalam fisika kita disebut bergerak. Nah, dan ilmu yang pelajari tentang gerak itu disebut dengan mekanika. Dan ada dua cabang dari mekanika ini, ada kinematika. Kita itu akan mempelajari ilmu tentang gerak, tapi kita tidak memperhitungkan penyebabnya, yaitu gaya. Berbeda dengan dinamika, kita itu akan memperhitungkan penyebabnya. Penyebabnya adalah gaya. Jadi, dalam kinematika ini nanti, kita itu akan mempelajari suatu gerak benda dari A ke B, dari B ke A, tapi kita tuh mengabaikan gaya-gaya luar yang bekerja di benda tersebut. Kita hanya memperhatikan apa yang terjadi di geraknya tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam kinematika nanti kita akan belajar perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, sekian pengantar tentang kinematika gerak lurus. Stay tune untuk episode selanjutnya karena akan banyak sekali ilmu di channel ini tentang fisika secara mendasar. Thank you atas perhatian teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.